Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam damai sejahtera Kristus. Bagaimana kabarnya? Harapan kita bersama adalah kita di dalam keadaan yang sehat, di dalam keadaan yang sungguh, di dalam kasih karunia Tuhan yang terus menguatkan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama sebelum lilin pengharapan kita merenungkan kebenaran firman-Nya, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan kami dari dosa, yang telah memiliki rencana di dalam kekekalan untuk kehidupan kami. Tuhan, tolong mampukanlah kami untuk kami belajar kembali merenungkan kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu menghidupi kehidupan kami yang sementara ini, untuk dapat melihat apa yang sesungguhnya Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam rencana Tuhan yang menggenapinya. Tolonglah hamba di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah kelemahan keterbatasannya, sehingga kami sungguh Tuhan pakai menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Penebus kami hidup dan satu-satunya, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Rencana Tuhan bagi hidup kita. Mazmur 138 ayat 8 mengatakan demikian. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Dalam Alkitab NIV, Tuhan akan menggenapi rencananya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya, janganlah kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, apakah kita setuju dengan ungkapan bahwa Tuhan sudah menulis cerita hidup kita dari awal, lalu kita bertanya kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang tahu cerita hidup kita secara keseluruhan? Alangkah senangnya mengetahui bahwa Tuhan mempunyai suatu rencana bagi hidup kita masing-masing. Pemazmur Daud tidak berkata bahwa Tuhan akan menggenapi atau menyelesaikan rencana pribadi Daud. Daud berkata bahwa Tuhan akan menggenapi atau menyelesaikan rencananya bagi pribadi, bagi kita. Ada suatu perbedaan besar antara kedua hal tersebut. Mungkin kita mempunyai suatu rencana, sedangkan Tuhan juga mempunyai suatu rencana yang berbeda. Tuhan tidak menjamin bahwa Tuhan akan menggenapi rencana kita. Tuhan hanya menjamin bahwa Tuhan akan menggenapi rencananya bagi hidup orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, jaminan Tuhan itu terdapat dalam kata-kata berikutnya. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Di dalam Alkitab, kata Ibrani, keset yang diterjemahkan sebagai kasih setia itu memiliki arti yang lebih mendalam, yaitu kesetiaan yang menyebabkan Tuhan tetap memenuhi komitmennya terhadap ikatan janji yang telah dibuatnya dengan kita sebagai umatnya. Ditegaskan bahwa kasih setia atau kasih yang teguh dari Tuhan merupakan komitmen, kasih dan kepedulian ilahi yang tak berubah di hadapan kerapuhan dan kelabilan hidup manusia yang fana. Komitmen Tuhan untuk menggenapi atau menyelesaikan rencananya dalam kehidupan kita bahkan berlanjut hingga ke dalam kekekalan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, bagian penutup ayat ini seakan-akan merupakan jeritan keputusasaan Daud. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tangannya. Ada suatu contoh ketika pada suatu hari ada seorang pria percaya yang terbaring di tempat tidur dan sedang menantikan ajalnya akibat penyakit kanker yang dideritanya. Pria itu mengambil Alkitab dari lemari kecil di sebelah tempat tidurnya, lalu dengan suara keras membaca kata-kata Daud itu. Janganlah engkau meninggalkan aku, karena engkaulah yang membuat aku. Dengan cara itu, pria tersebut secara pribadi menegaskan keyakinannya bahwa penyakit, penderitaan atau kematian sekalipun tidak akan dapat menghalangi kasih setia Tuhan dalam menggenapi rencananya bagi pria percaya itu, yang akan membuat pria itu mencapai kekekalan pada akhirnya. Puji Tuhan, bahwa kasih setia atau kasih yang teguh dari Tuhan merupakan komitmen
kasih dan kepedulian ilahi yang tak berubah di hadapan kerapuhan dan kelabilan hidup manusia yang fana. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, jaminan yang sama masih tetap berlaku bagi kita semua yang telah memasuki ikatan janji keselamatan yang ditawarkan Allah kepada manusia melalui Yesus Kristus yang kita terima sejak kita percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Tuhanlah yang menjadikan kita. Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan kita dari dosa. Tuhan pun tidak akan meninggalkan kita. Mungkin bukan rencana kita, tetapi rencana Tuhanlah yang akan digenapi atau diselesaikan. Rencana tersebut akan tetap teguh apapun yang akan terjadi di dalam kehidupan ini. Kita sungguh diingatkan perkataan Rasul Paulus. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 4 ayat 16-18. Mari kita merefleksi bagi kita semua. Kita sesungguhnya menerima rencana Tuhan bagi kita. Sekalipun mungkin berbeda dengan rencana kita sendiri, dan kita percaya Tuhan akan menggenapinya sesuai kasih karunia, kasih setia, dan kebenaran Kristus. Amin.